Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 6 ayat 7-15. Doa yang sederhana dan penuh makna, menghayati doa Bapa kami sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 7-15. Ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebab mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa yang benar. Dalam konteks budaya Yahudi, doa seringkali dipenuhi dengan pengulangan kata-kata yang berlebihan sebagai bentuk pengharapan agar doa tersebut didengar dan dikabulkan. Namun Yesus mengkritik cara berdoa seperti itu karena berisiko menjadi sia-sia dan hanya formalitas kosong. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa sudah mengetahui segala kebutuhan kita bahkan sebelum kita meminta. Oleh karena itu, doa bukanlah sekadar pengulangan kata atau ritual kosong, melainkan komunikasi yang jujur dan penuh kepercayaan kepada Allah. Doa yang benar adalah doa yang sederhana, penuh makna, dan mengandung pengakuan akan kemuliaan Allah, penyerahan diri pada kehendak-Nya, permohonan kebutuhan hidup, pengampunan, serta perlindungan dari kejahatan. Doa, Bapa kami, yang diajarkan Yesus menjadi model doa yang mengandung semua unsur penting tersebut. Dalam doa ini, kita diajak untuk menghormati dan menguduskan nama Allah, mengharapkan kedatangan kerajaan Allah dan penyerahan diri pada kehendak-Nya, memohon kebutuhan hidup sehari-hari, meminta pengampunan dan belajar mengampuni, memohon perlindungan dari godaan dan kejahatan. Penekanan pada pengampunan adalah sangat penting. Allah yang mengampuni kita menghendaki agar kita juga mengampuni orang lain. Tanpa sikap pengampunan, doa kita kehilangan makna dan mungkin tidak akan diterima. Kutipan hari ini, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius bab 6 ayat 8. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, kita sering merasa doa harus panjang, penuh dengan kata-kata yang indah agar didengar Tuhan. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa doa bukanlah perlombaan kata, melainkan komunikasi intim antara manusia dengan Allah yang penuh kasih. Doa, Bapa kami, mengajarkan kita bagaimana berdoa secara sederhana namun penuh makna. Doa ini dimulai dengan mengakui Allah sebagai Bapa yang dekat, yang mengasihi dan memelihara kita. Menguduskan nama Allah mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan memuliakannya dalam segala hal. Memohon agar kerajaan Allah datang dan kehendak-Nya terjadi adalah bentuk penyerahan diri yang total kepada rencananya, bukan keinginan pribadi kita semata. Ini menuntut iman dan kesabaran, menerima apapun kehendak Allah dalam hidup kita. Meminta kebutuhan sehari-hari mengingatkan kita akan ketergantungan kita pada Allah dan kepercayaan akan penyediaan-Nya. Namun yang paling menggetarkan adalah pengajaran Yesus tentang pengampunan bahwa kita harus mengampuni orang lain agar Allah juga mengampuni kita. Sikap pengampunan ini bukan hanya demi orang lain, tetapi demi diri kita sendiri agar hati kita bebas dari dendam dan kebencian yang menghancurkan jiwa. Dengan berdoa dan hidup dalam semangat pengampunan, kita membuka jalan bagi kedamaian dan kasih yang nyata. Poin-poin refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya berdoa dengan hati yang sederhana dan tulus, bukan bertele-tele atau hanya rutinitas? Doa yang efektif adalah yang keluar dari hati, bukan hanya pengulangan kata-kata kosong. 2. Bagaimana saya menunjukkan penghormatan dan pengudusan nama Allah dalam hidup sehari-hari? Menguduskan nama Allah berarti hidup sesuai kehendak-Nya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mencemarkan nama-Nya. 3.
Apakah saya menyerahkan kehendak saya kepada kehendak Allah, terutama saat menghadapi tantangan? Penyerahan ini menuntut iman dan pengharapan yang kuat, menerima rencana Allah walau berbeda dari keinginan sendiri. 4. Sejauh mana saya percaya pada pemeliharaan Allah dalam memenuhi kebutuhan saya sehari-hari? Mempercayai penyediaan Allah menghilangkan rasa cemas dan menguatkan iman kita. 5. Apakah saya mampu mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni saya? Pengampunan adalah kunci kebebasan hati dan syarat agar kita juga mendapatkan pengampunan dari Allah. 6. Bagaimana saya mempraktekkan pengampunan dalam kehidupan nyata, terutama terhadap mereka yang sulit diampuni? Pengampunan bukan sekadar kata-kata, tapi keputusan hati yang membutuhkan kekuatan Roh Kudus. 7. Apakah doa saya mencerminkan kebutuhan batin saya dan kerinduan akan kerajaan Allah? Doa harus mencerminkan hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah, bukan sekadar permintaan material. 8. Bagaimana saya menghindari godaan dan meminta perlindungan Allah secara nyata dalam hidup? Memohon perlindungan Allah membantu kita tetap teguh dalam iman dan hidup benar. 9. Apakah saya merenungkan doa Bapa Kami setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah? Doa Bapa Kami adalah pedoman doa utama yang dapat memperdalam iman dan kerohanian. 10. Bagaimana saya membagikan nilai-nilai doa dan pengampunan kepada keluarga dan komunitas saya? Menghidupi dan mengajarkan doa serta pengampunan memperkuat ikatan kasih dalam komunitas dan keluarga. Kesimpulan renungan hari ini, doa adalah napas hidup rohani umat Kristiani. Yesus mengingatkan kita untuk berdoa dengan sederhana, jujur, dan penuh kepercayaan. Melalui doa, Bapa Kami, kita belajar bagaimana mendekatkan diri pada Allah yang Maha Tahu dan Maha Pengasih. Pengampunan menjadi tema sentral yang mengikat doa kita dengan hidup sehari-hari. Tanpa pengampunan, doa kehilangan kekuatan dan pengampunan itu sendiri menjadi beban berat yang menghalangi kita dari rahmat Allah. Renungan ini menantang kita untuk menyingkirkan segala formalitas kosong dan mencari keintiman sejati dalam berdoa. Memperdalam pengampunan, mempercayai penyediaan Allah, dan menyerahkan kehendak kita padanya adalah jalan menuju hidup yang berbuah dan penuh damai. Marilah kita hidup dalam semangat doa yang sederhana tapi penuh makna, dan dalam pengampunan yang membebaskan, sehingga kehidupan kita menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Doa penutup. Bapa Surgawi, ajarlah aku berdoa dengan hati yang tulus dan sederhana. Berikan aku kekuatan untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni aku. Bimbing aku untuk selalu percaya pada pemeliharaanmu dan menyerahkan segala kehendak padamu. Semoga doa dan hidupku memuliakan namamu dan membawa damai bagi sesama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @RifaiAlwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Berkah dalam Gusti Yesus.